Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Muhammadiyah dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggota kelompok ada Mbak Azah Nabila, saya sendiri Alifa Azhara Madina, lalu ada Mbak Nabila Putri Setiawan, ada Mbak Alia Mubita, dan ada Mbak Rahma Aulia Az-Zahra. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Azah. Baik, yang pertama ada cara dan strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menilai keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Melalui dukungan terhadap pendirian sekolah-sekolah untuk perempuan, beliau memastikan perempuan mendapatkan hak belajar seperti membaca, menulis, dan memahami ilmu agama. Beliau bersama istrinya, Siti Walidah, mendirikan lembaga pendidikan dan asrama untuk perempuan. Upaya ini menjadi tonggak penting dalam mengangkat derajat perempuan melalui pendidikan yang setara. Kiai Haji Ahmad Dahlan menolak sistem patriarki. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkritik sistem patriarki yang berkembang pada masa kolonial yang membatasi ruang gerak dan peran perempuan hanya dalam urusan domestik. Ia memperjuangkan agar perempuan tidak hanya berperan di rumah tangga, tetapi juga memiliki ruang untuk berkembang di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selanjutnya, untuk mendorong kesetaraan peran dalam pembangunan Muhammadiyah, di bawah gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengakui pentingnya peran perempuan dalam pembangunan masyarakat. Prinsip-prinsip tauhid, keadilan, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi mungkar dijadikan dasar dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan di berbagai bidang. Salah satunya yaitu di dalam bidang ekonomi. Untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, Muhammadiyah juga melatih perempuan dalam keterampilan seperti menjahit dan usaha kecil agar mandiri secara ekonomi. Ini dilakukan dengan tujuan agar perempuan tidak tergantung secara ekonomi dan mampu aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alifa. Baik, melanjutkan cara dan strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memberdayakan perempuan, yaitu mendukung berdirinya Aisyah. Sebagai bentuk realisasi gagasan pemberdayaan perempuan, Muhammadiyah mendirikan organisasi perempuan yang diberi nama yaitu Aisyah pada tahun 1914 oleh Nyai Ahmad Dahlan. Organisasi ini menjadi ruang belajar, dakwah, advokasi, dan juga keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan sosial dan keagamaannya. Aisyah juga menjalankan pendidikan keaksaraan serta taman kanak-kanak TK ABA hingga juga penerbitan majalah Suara Aisyah. Selanjutnya, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Pandangan Islam tentang kepemimpinan perempuan, sebagian kelompok masih berpandangan bahwa progresif perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal memimpin, termasuk juga di ranah politik. Mereka berlandaskan pada ayat-ayat Al-Quran seperti At-Taubah ayat 71 dan Al-Hujurat ayat 70 yang menegaskan prinsip keadilan atau al-adalah dan persatumaan atau al-musawah. Dalam surat At-Taubah ayat 71 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang dimana mencakup peran sosial dan politik Islam. Dipahami tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Sebaliknya, ada kelompok lain yang melihat kepemimpinan perempuan sebagai suatu isu sosial budaya, bukan isu agama. Mereka beranggapan bahwa kodrat emosional perempuan membuatnya lebih tepat berperan di ranah domestik, terutama sebagai ibu, atau hanya cocok bekerja di rumah. Pandangan Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan, yaitu Muhammadiyah melakukan
melalui Majelis Tarjih yang didirikan pada tahun 1927, di mana Muhammadiyah mengembangkan pemikiran hukum Islam atau ijtihad untuk menanggapi isu-isu modern, termasuk kepemimpinan perempuan. Majelis ini menghasilkan berbagai produk hukum, seperti putusan muktamar, fatwa dalam suara Muhammadiyah, dan wacana dalam seminar simposium. Salah satu dokumen penting adalah Risalah Adabul Mar'ah fil Islam hasil Muktamar Tarjih ke-18 di Garut. Dalam dokumen ini, Majelis Tarjih membahas kepemimpinan perempuan di bidang politik dan kehakiman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Mengenai para agenda Muhammadiyah. Agenda dalam dan Muhammadiyah. Dia baik bisa bergerak dalam perpolitikan. Organisasi ini memberikan ruang dan kontrol bagi anggota untuk maju dan memberikan ruang dan kontrol bagi anggota untuk maju dalam partai politik tanpa diskriminasi. Dalam tubuh Muhammadiyah terdapat organisasi otonom khusus laki-laki dan perempuan yang bersama-sama mengedukasi tentang kesetaraan gender. Meski keterwakilan perempuan di politik masih minim karena pengaruh budaya patriarki di Indonesia, Aisyah sebagai organisasi perempuan dalam Muhammadiyah aktif melakukan sosialisasi kesetaraan gender yang hasilnya beberapa anggota Aisyah mulai berperan di dunia politik termasuk dalam kepemimpinan daerah. Peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Muhammadiyah. Aisyah memiliki banyak amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, kewanitaan, dan organisasi wanita. Organisasi ini memberikan pendidikan tentang tata cara berpakaian muslimah, bimbingan perkawinan, keluarga, kesehatan bagi keluarga berencana, serta berbagai pelatihan lainnya. Nasyiatul Aisyah NA, cabang organisasi Putri Muhammadiyah, bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan. Keterampilan untuk perempuan muda, NA juga mengadakan berbagai kegiatan dan sosial untuk membekali perempuan agar lebih mandiri dan terlibat aktif dalam masyarakat, sekaligus melawan budaya patriarki yang membatasi peran perempuan. Prinsip NA adalah membentuk pribadi perempuan Islam yang bermanfaat bagi agama, kerja, dan usaha demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi ini diikuti politik, budaya, etnis, dan di bidang politik, sosial, dan budaya. Guna membangun negara yang sejahtera dan adil, para perempuan dapat dilakukan melalui partisipasi politik, praktis, maupun kegiatan kemasyarakatan yang mempengaruhi kebijaksanaan negara dan moral. Lanjut. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah menurut Yusuf pada tahun 2020, peran perempuan Muhammadiyah adalah dalam bidang pendidikan. Aisyah memulai perjuangannya dengan mendirikan lembaga pendidikan anak-anak pertama di Indonesia pada tahun 1919, yaitu Froebel School, yang kini dikenal dengan TK Aisyah Bustanul Alfa. Selain itu, Aisyah aktif memberantas buta huruf dan memberikan pendidikan agama kepada buruh batik. Selanjutnya, melanjutkan materi kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Aisyah telah mengembangkan pendidikan formal dan non-formal sebagai bagian integral dari misinya, dengan fokus pada pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Melalui
majelis yaitu Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, serta Majelis Pendidikan Tinggi. Mereka berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan intelektual dan spiritual. Dengan visi yang menekankan pada pendidikan berakhlak mulia, Asia bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan membentuk individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat, mandiri, dan siap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mencintai tanah air. Dalam bidang kesehatan, upaya Aisyah ini menyediakan sebanyak 280 unit fasilitas yang mencakup rumah sakit, rumah bersalin, badan kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan, dan posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui Majelis Kesehatan di Lingkungan Hidup, Aisyah juga mengkampanyekan kesadaran kesehatan masyarakat dan penanggulangan penyakit dengan pendekatan kolaboratif. Selain itu juga, Aisyah berfokus pada perlindungan kesehatan reproduksi perempuan dan menjalankan proyek percontohan layanan terpadu yang menggabungkan layanan kesehatan, dakwah sosial, dan terapi psikologis Islami. Materi selanjutnya dibawakan oleh Mbak Rahma. Organisasi Muhammadiyah tidak hanya fokus pada dakwah keagamaan, tetapi juga komitmen nyata dalam mendorong kesetaraan gender, yaitu dengan berdirinya Aisyah pada tahun 1926, Aisyah menerbitkan majalah organisasi yang bernama Suara Aisyah, yang saat ini masih ada sebagai sarana dakwah dan penyebaran informasi. Di bidang ekonomi, dengan visi tertatanya kemampuan organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Aisyah berperan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Program-program di bidang ekonomi seperti Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah contoh nyata bagaimana Aisyah melatih dan mendampingi perempuan agar mampu menciptakan usaha sendiri. Program ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari desa hingga kota, dan fokus pada usaha-usaha kecil seperti produksi makanan rumahan, pertanian, kerajinan tangan, serta koperasi. Selanjutnya, peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan Muhammadiyah melalui organisasi Aisyah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran mereka meliputi di pendidikan, yaitu Aisyah bergerak di bidang pendidikan, menyediakan akses pendidikan bagi perempuan dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka, yang bertujuan untuk membuka akses pendidikan seluas mungkin. Perempuan tidak hanya menjadi penerima pendidik, tetapi juga menjadi pendidik, pemimpin lembaga, dan penggerak literasi di komunitasnya. Kemudian di keagamaan, Aisyah aktif dalam dakwah dan pembinaan keagamaan bagi perempuan, serta mendorong mereka untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Kemudian di kemanusiaan, Aisyah terlibat dalam berbagai kegiatan manusia seperti membantu korban bencana alam dan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Di keterampilan, Aisyah membekali perempuan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara produktif dan pembangunan bangsa. Emansipasi perempuan, Aisyah mendobrak kultur patriarkis dan memperjuangkan emansipasi perempuan melalui bangsa program. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin memberi saran, boleh diajukan. Terima kasih. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah.